Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Muhammad Rafli dengan NIM 201010501606. Saya di sini dari kelas 04 SMJP 011, ruangan 430, program studi S1 Manajemen di Universitas Pamulang. Di sini saya akan menyampaikan tentang neraca dan profil laporan keuangan pada PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk. Di sini tahun periode yang saya jelaskan itu ada 3 tahun, dari 2019, 2020, dan juga 2021. Saya ingin menyampaikan tentang profil PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk. Awalnya dia itu berdiri sejak pada tanggal 8 Agustus 1997 yang didirikan oleh Susilo Subardjo. Jadi PT ini dia itu bergerak di kayak pengolahan udang, terus pembekuan udang, atau misalkan sebaliknya yang misalkan apapun jenis udang, contoh seperti misalkan kayak ebinoya, misalkan kayak udang kering. Di sini yang kita tahu PMMP itu adalah yang menjual produk-produk udang yang dilengkapi dengan produktivitas pabriknya itu sendiri. Apalagi penyimpanan dinginnya itu yang bisa tahan lama. PMMP ini perusahaan yang menurut saya itu paling baik dan memiliki laba besar yang sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena pesatnya yang ingin membeli produk tersebut. Kenapa? Karena PMMP ini adalah perusahaan yang memiliki paling baik. Misalkan ya untuk menjual udang, karena pilihan udang mereka paling bagus, paling baik segala macam. Ya karena apa? Mereka membeli produk tersebut ya karena mereka udah tahu kalau misalkan itu produknya bagus, higienis, tahan lama. Dan atau mungkin dia juga bisa mengadakan pengasih atau promosikan supplier kepada artis-artis. Nah, contohnya artis yang pernah mencobai produk PMMP ini adalah Jerome Pauline. Siapa sih yang tidak kenal Jerome Pauline di Indonesia? Jerome Pauline di Indonesia ini udah sangat terkenal. Dan dia mencobai produk PMMP dan dipromosikan di akun Instagramnya. Akan hal itu mereka juga ketika dipromosiin itu akan meningkatkan jual daya beli mereka. Karena Jerome Pauline itu tersebut ya memiliki ketertarikan tersendiri. PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk itu mulai beroperasi pada tahun 97. Kantor pusat Panca Mitra Multi Perdana nya itu berlokasi di Jalan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Nah, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Panca Mitra Multi Perdana Tbk itu di tanggal 31 Januari 2022 yaitu PT 3 Makin Jaya sekitar 43%, Susilo Subardjo sekitar 24,65%, dan Martinus Susilo 8,5%, dan yang terakhir ada PT Harapan Bangsa Kita sekitar 8%. Jadi pemilik manfaat akhir, ultimate benefit owner-nya dan pengendali perseroannya itu balik ke Susilo Subardjo-nya lagi tersendiri. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PMMP adalah bergerak dalam bidang industri pembekuan biota air lainnya. Saat ini kegiatan usaha utama PMMP adalah bergerak di bidang penjualan produk-produk, misalkan kayak produk udang, dan dengan dilengkapi dengan fasilitas produk pabrik dan penyimpanannya yang tahan lama. Sekarang kita beralih ke sejarahnya Panca Mitra.
Sejarahnya Panca Mitra itu, ya perusahaan memasuk udang ini kadang dia itu berdiri, ada yang bilang dari 97, ada yang juga yang bilang dari 2004. Dengan kantor pusatnya itu tepat di Surabaya. Panca Mitra memiliki sebaran pabrik pengolahan yang strategis, 2 di Tarakan dan 1 lagi di Kalimantan Utara dan 5 lainnya di Situbondo, tepat di Jawa Timur. Pada 2004, PMMP beserta anak perusahaannya Trimirta Makmur atau bisa kita sebut TMM bersama rekan kerjanya dari Singapura membangun pabrik pengolahan udang pertama di Situbondo. 6 tahun kemudian, PMMP melebarkan sayap ke Tarakan, Kalimantan Utara untuk memproduksi udang jenis Black Tiger. Kongsi tersebut berhenti pada 2013 ketika rekan dari Singapura ini menjual kepemilikannya di Panca Mitra tersebut. Pada tahun yang sama juga, PMMP berhasil mengekspor lebih dari 6.000 ton udang secara global. Nah, kalau misalkan global berarti itu artinya menyeluruh, itu berarti dijual ke seluruh dunia. Secara bertahap, Panca Mitra terus berekspansi dengan menambahkan pabrik pengolahan di Situbondo dan Tarakan. Alhasil, pada tahun 2019, perusahaan ini mencatatkan kapasitas produksi 25.100 ton per tahun dan ekspor lebih dari 15.000 ton udang. Dilansir dari laman resmi perusahaan, konstruksi pembangunan pabrik ke-8 di Situbondo telah selesai dan mulai beroperasi pada pertengahan September kemarin. Adapun utilisasinya pabrik telah mencapai 50% hingga akhir September 2021 dan diterapkan mencapai 100% dan bisa dimanfaatkan akhir tahun ini. Nantinya, pabrik berfokus pada produk value add, khususnya udang tepung goreng. Kedepan, dengan beroperasinya pabrik baru tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi Panca Mitra sekitar 2.000 ton per tahun. Dengan begitu, total produksinya akan meningkat sangat pesat menjadi 27.000 ton per tahun. PMMP itu merupakan pemain ekspor udang terbesar yang berada di negara kita sendiri. Panca Mitra juga menempati peringkat kedua eksporting udang terbesar dari sisi volume udang yang diekspor pada tahun 2019. PMMP telah melepas udang ke semua pasar utama di seluruh dunia. Tak hanya itu aja tapinya, produk terobosan lainnya berhasil menembus pasar retail dan layanan makanan di Amerika Serikat, dan juga Jepang. Sebagai salah satu pemain ekspor udang terbesar di Indonesia, produk Panca Mitra sudah menambah 3 benua. Berapa negara tujuan ekspor PMMP diantaranya Singapura, Hong Kong, Jepang, Amerika Serikat, dan Denmark. Konsumen terbaru di 2021 yakni Britania Raya. Tidak main-main, 22% ekspor udang ke Amerika Serikat berasal dari Indonesia, yaitu Panca Mitra. Indonesia berada di peringkat kedua, di bawah India yang memasuk 36% udang ke Amerika. Di Jepang, Indonesia berada pada peringkat 3 ekspornya terbanyak, yaitu 15%. Hanya berjarak sedikit dari Thailand yang menyuplai 17% udang dan Vietnam di angka 25%. PMMP juga menjadi pemasok di Walmart Amerika Serikat, 7-Eleven di Jepang, dan juga Papaya Fresh Market yang ada di Indonesia. Adapun jenis udang-udang segar yang ditawarkan Panca Mitra adalah udang Black Tiger dan Faname. Saat ini juga PMMP dan entitas anak perusahaannya dia itu lagi mengembangkan berbagai produk udang ke dalam 2 kategori, yakni produk komoditas dan produk bernilai tambah. Untuk produk komoditas dibagi ke dalam 2 jenis produk, yakni
udang mentah dan udang yang sudah masak. Udang sudah masak menjadi produk utama Pancamitra dan berkontribusi lebih dari 50% total pendapatannya. Adapun untuk kategori produk bernilai tambah terbagi ke dalam 6 jenis. Produk ini umumnya yaitu udang mentah yang telah diproses dan dikemas sesuai pesanan dari pelanggannya. Di antara ada bread shrimp, roti udang, sushi ebi shrimp organik, no basis cream, raw tempura shrimp, cooked shrimp ring, and garlic butter marinade shrimp. Keberhasilan, jadi bisa kita bilang itu keberhasilan Pancamitra itu kemudian disusul oleh langkah perusahaan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia pada akhir Desember tahun lalu. Dengan kode saham PMMP pada awal pelaksanaannya, perusahaan menjual sahamnya di level rupiah 336 per lembar. Dilansir dari RTI, sepanjang 2021 saham PMMP sudah tumbuh 92,97% ke level IRP 9494 pada penutupan perdagangan di hari Senin. Sebelumnya itu PMMP itu 51% sahamnya itu dikuasai dan dikendalikan oleh PT 3 Makin Jaya (TMJ). Namun dengan masuknya perusahaan milik Kaisang ini, kini TMJ hanya menguasai hanya sekitar 43% lembar saham pada Pancamitra atau sekitar 1,1 miliar lembar saham. Sebagai informasi, sekitar 79% saham TMJ itu dikuasai oleh komisaris utama Pancamitra, yaitu Susilo Sebarjo tersendiri. Adapun kepemilikan langsung Susilo di PMMP itu sebesar 24,65% atau setara 580 juta lembar per saham. Sedangkan Direktur Utama Pancamitra yang juga putra dari Susilo, Martinus Susilo, memiliki 8,5% saham di PMMP. Pandemi juga tak menyurutkan kinerja keuangan perusahaan yang berada di PMMP, karena perusahaan dia itu membuktikan, karena terbukti dari laporan keuangan di per Juni 2021 yang masih membukukan laba naik sekitar 16,6% menjadi US dollar sekitar 6,15 juta atau setara dengan rupiah 87,3 miliar. Sedangkan laba Juni 2020 hanya 5,5 juta US dollar. Kinerja positif tersebut tak luput dari capaian penjualan bersih yang mengalami kenaikan 2,8% menjadi 8,5 juta US dollar per Juni 2021. Di mana beban pokok penjualan juga naik tipis 0,9 ke level 67,2 juta US dollar. Pancamitra, raja ekspor udang yang mengikat anaknya Pak Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep ini membeli 8% saham Pancamitra Multi Perdana senilai 92,2 miliar rupiah. Eksportir udang PMMP merambah 3 benua, nomor 2 terbesar di Amerika Serikat. Pancamitra Multi Perdana baru saja juga menandatangani perjanjian strategis yang sangat istimewa tentunya. Perusahaan eksportir makanan beku ini menggandeng Kaisang Pangarep, anak orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo alias Pak Jokowi. Kaisang merupakan seorang pengusaha muda sekaligus YouTuber. Lewat PT Harapan Bangsa Kita alias GK Hebat, Kaisang membeli saham eksportir makanan beku berupa udang tersebut. Kerjasama strategis dan perjanjian jual beli saham perusahaan dengan kode emiten PMMP itu dilakukan pada hari Selasa. Sebelumnya, Kaisang memborong 188,24 juta lembar saham atau sekitar 8% dari total saham PMMP. Harga pembelian saham senilai Rp 490 per lembar. Dengan begitu, GK Hebat merogoh kocek dengan harga 92,2 miliar untuk membeli saham di Pancamitra
itu tersebut. Kedua, perusahaan juga sepakat untuk menggarap peluang bisnis produk perseroan dan meningkatkan literasi digital dalam proses operasional. Kolaborasi itu rencananya diaplikasikan dengan salah satu produk Pancamitra, yaitu yang bisa kita sebut yaitu Ebinoya. Agar dapat masuk ke pasar usaha mikro kecil, menengah alias UMKM nasional. Ebinoya merupakan merek produk udang olahan yang dirilis pada Januari 2021 oleh Pancamitra. Hadirnya brand baru tersebut menjadi strategi perusahaan untuk menambah porsi penjualan produk value add dan memperluas segmen pemasaran selain pasar ekspor. Kontribusi produk value add di Pancamitra awal tahun ini masih 15% sampai 20%. Diharapkan kontribusinya terhadap pendapatan meningkat 35% sampai 40% di tahun depan. Pancamitra juga menaikkan kontrak dengan beberapa retail di tanah air seperti Lotte Mart, Aeon, Papaya Surabaya, Jogja Group, Mart Bali, Festival Bali, dan Smartco Medan. Selain itu, pada segmen restoran dan food service, PMMP memasuk brand Ebinoya ke beberapa restoran seperti Hokben, Sushi Taste Surabaya, Thai Tea Street Surabaya, dan Das Biso Sox Bali. Ebinoya juga dipasarkan melalui kerjasama dengan 7 retail. Masih sejalan, beberapa bisnis Kaisang juga bergerak dalam bidang akselerasi bisnis, pengolahan makanan, dan juga minuman tentunya. Selain itu, GK Hebat melalui lini bisnisnya yaitu GK Play Unplug juga akan membantu literasi digital Pancamitra. GK Plug and Play akan membentuk tim digitalisasi dengan Pancamitra untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan secara domestik. Lebih lanjut, kedua perusahaan ingin memajukan industri aquaculture di Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia. Perusahaan pengolahan udang Pancamitra perkuat pasar domestik karena dia itu paling kuat untuk melakukan di pasar domestik. Jadi dia itu membuat peluncuran baru. Contohnya itu kayak paling sukses itu menurut saya peluncuran Ebinoya, karena dia itu merupakan bentuk dari kesiapan perseroan dalam menangkap potensi peningkatan permintaan pasar domestik ke depannya. Sebagai bentuk strategi untuk memperluas pangsa pasar domestik, Ebinoya telah menekan kontrak kerjasama dengan beberapa retail di Indonesia, diantaranya Lotte Mart, Aeon, Papaya, segala macam. Nah, itu sangat menguntungkan bagi PMMP-nya sendiri. Ditambah Ebinoya itu udah dipasarkan melalui platform e-commerce, sejalan dengan perkembangan teknologi digital Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, PT Pancamitra Multi Perdana Tbk tetap mampu menghasilkan kinerja keuangan yang ciamik dengan kenaikan volume penjualan sebesar 14%, yaitu tepat di Juni 2020. Selanjutnya, penjualan perseroan mencapai USD 83,3 juta pada Juni 2020 atau naik sebesar 9,3 US dollar. Berhubung kita sudah bahas profil dari PT Pancamitra Multi Perdana Tbk dan juga sejarah-sejarahnya, dan saya sekarang akan mengasih tahu tentang laporan keuangan dan neraca pada PT Pancamitra Multi Perdana Tbk pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Aset-aset lancar ada kas dan bank, piutang usaha, piutang usaha tahun 2020 ada 3.262.704. Di tahun 2019 ada 4.580.405. Ada pihak ketiga, ada pihak ketiganya itu 2020 24.160.808. Di 2019 ya 22.078.502. Ada piutang lain, ada pihak ketiga juga lagi, dan ada di tahun 2020 ada 1.475, dan di 2019 ada 29.832. Untuk persediaan di tahun 2020 ada 169.902.152. Di tahun 2019 ada 155.711.129. Ada uang muka dan beban, ada dibayar di muka
Dan ada pajak di Bea Muka di tahun 2020 ada 736.603, dan di tahun 2019 ada 1.053.197, dan ada kas di bank dan di deposita udah di tahun 2020 ada 652 dan 897, dan di tahun 2019 ada 260.196, dan ada berjangka dan yang dibatasi penggunaannya di tahun 2020 ada 9.283.390, dan di 2019 ada 9.490.551, dan di jumlah di tahun 2020 hasilnya 208.208.208.29, dan di tahun 2009 itu hasilnya 195.812, dan hasilnya itu dikurang untuk total aset lancarnya itu hasilnya 12.996.217. Ada aset tidak lancar, ada uang muka pembelian, ada aset tetap. Aset tetap di 2020 ada 86.832, dan di tahun 2019 ada 53.085. Dan ada aset tetap sampai neto dikurangi akumulasi, ada penyusutan sebesar 17.506 pada tanggal 31 Desember 2020 dan pada tanggal 31 Desember 2019. Dan di tahun 2020 ada 39.892.636, dan di tahun 2019 ada 41.948.999. Dan ada pajak di 2020 ada 149.474, dan di 2019 ada 149.474 juga, dan ada uang jaminan ada 5.402, dan di tahun 2019 ada 5.684. Jadi total aset tidak lancarnya itu ditambah dari 2020 sama 2009, dan hasilnya itu 40.134.544, dan ada 42.157.242. Ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek, ada utang usaha, ada pihak ketiga, ada pinjaman bank jangka di tahun 2020 ada 12.905.812. Di tahun 2019 ada 12.108.670. Ada pinjaman bank jangka Anda pendek di 2020 ada 149.601.393. Di tahun 2019 ada 157.406.690. Ada liabilitas yang masih harus dibayar, dan ada utang pajak. Utang pajak di tahun 2020 ada 1.236.299. Di tahun 2019 ada 766, ada 722. Uang muka dari pelanggan di tahun 2020 ada 150.282, dan di 2019 tidak ada. Ada bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, ada pinjaman bank, ada liabilitas sewa. Liabilitas sewanya itu, dan ada juga pembiayaan di tahun 2020 itu ada 25.449, dan di 2019 itu ada 31.293. Nah itu di total di tahun 2020 ada 170.888.61, dan di tahun 2019 itu ada 725.886. Nah itu untuk total liabilitas jangka pendek, dan di total itu selisihnya itu ada min 5 837.825, dan ada liabilitas jangka panjang, dan di sini ada utang pihak yang berrelasi yang di tahun 2020 ada 5.947.940, dan di tahun 2019 ada 5.973.403, dan ada liabilitas imbalan kerja, liabilitas pajak, ada tanggungan neto, pinjaman jangka panjang, ada setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun, ada pinjaman bank di tahun 2020 ada 3.880.697, dan di tahun 2019 ada 6.278, dan 172, dan ada liabilitas sewa dan pembiayaan di tahun 2020 ada 22.835, dan 2019 nya itu 48.949, dan total liabilitas jangka panjangnya itu di tahun 2020 ada 12.461.804, dan di tahun 2019 nya itu ada 14.413.960. Jadi selisih antara total liabilitas jangka panjang yaitu ada
minus 1.952.156. Dan terus di sini ada ekuitas, ada modal saham, nilai nominal, dan ada saldo labanya. Saldo laba sama tambahan modal di setor di tahun 2020 ada 20.146.179, dan saldo labanya itu ada 14.005.928, dan di tahun 2019 itu ada 8.104.994, dan ada telah ditentukan penggunaannya itu ada 4.005.41, dan di tahun 2019 juga ada, dan ada belum ditentukan penggunaannya di tahun 2020 ada 26.567.10, dan di tahun 2019 ada 269.988, dan total ekuitasnya adalah di tahun 2020 ada 64.784.708, dan di tahun 2009 46.026.208. Nah, ini selisih total ekuitasnya adalah 18.763.500. Jadi cara menghitungnya aset lancar, jadi 208.029 dikurang 109.013.812. Nah, hasilnya 12.996.217. Nah, aset tidak lancarnya 40.134.544 dikurang 42.157.242 sama dengan min 2.002.698. Hasilnya itu dijumlah dan hasilnya 10.973.519. Ada hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek ada 170.888.001 dikurang 176.725.886. Nah, hasilnya itu minus 5.837.825. Ada hutang jangka pendek 12.461.804 dikurang 14.413.960, dan hasilnya min 1.952.156. Ada total ekuitas 64.784.704, dan dikurang 46.021.208, dan hasilnya itu 18.763.500, dan hasilnya itu 10.973.519, dan itu hasilnya balance. Dan untuk perhitungan di 2021 dan 2020 nya itu ada aset lancarnya itu sekitar 218.402.554 dikurang 208.029 sama dengan yang itu hasilnya 10.402.525. Ada aset tidak lancar ada 41.039.102 dikurang 40.134.554 yang hasilnya 904.558. Nah, hasil dari kedua tersebut itu dijumlah jadi jadi hasilnya 11.307.83. Ada hutang jangka pendek 176.767.10 dikurang 170.88.001, dan hasilnya itu 5.878.99. Ada hutang jangka panjang dan hutang jangka panjang 11.740.685 dikurang 12.461.804 yang hasilnya itu min 721.109. Nah, total ekuitasnya ada 70.933.961 dikurang 64.784.708. Nah, hasilnya itu 6.149.253. Dari hasil perhitungan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan juga ekuitas itu ditambah dan hasilnya 11.307.83, dan hasilnya balance antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Terima kasih. Mungkin sudah cukup dari saya tentang menyampaikan tentang profil dan laporan keuangan neraca pada PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk pada tahun 2019, 2020 dan juga 2021. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Kalau misalkan ada yang kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.